Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelaskan materi mengenai perjalanan rangsangan neuron. Sebelum itu, mari kita perkenalan dulu dengan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Emil Adi Nugroho dengan NIM akhir 043. Kemudian, ada Faradina Bilqis Hibatullah dengan NIM akhir 09. Kemudian, ada Bunga Lailatul Zahra dengan NIM akhir 091. Dan ada Alifah Mauludia dengan NIM akhir 081. Tujuan dari video ini dibuat adalah yang pertama, mempermudah dalam memahami mengenai konsep dasar neuron dan cara kerjanya dalam mengaturkan rangsangan, menjelaskan struktur neuron beserta fungsinya setiap bagiannya secara menarik dan mudah dipahami, menggambarkan mekanisme perjalanan neuron melalui ilustrasi dan contoh yang mudah dipahami, dan yang terakhir, melatih keterampilan dalam mengelola pengetahuan tentang perjalanan rangsangan neuron dalam bentuk video yang mudah dipahami dan dapat bermanfaat bagi semua orang. Neuron atau sel saraf adalah unit dasar sistem saraf yang berfungsi untuk menerima, mengelola, dan mengirimkan informasi ke seluruh tubuh. Neuron juga memiliki dua kemampuan utama. Yang pertama, peka terhadap rangsangan, dan yang kedua, mampu menghasilkan impuls listrik. Struktur neuron. Kemudian ada struktur neuron. Struktur neuron terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama ada bagian badan sel yang menjadi pusat kendali aktivitas neuron. Yang kedua ada dendrit, berbentuk cabang-cabang pendek yang menerima rangsangan dari luar maupun dari neuron lain. Dan yang ketiga ada akson. Akson yaitu serabut panjang yang menghantarkan impuls keluar dari badan sel menuju neuron lain atau organ tubuh. Akson juga dilapisi selubung myelin yang mempercepat jalannya impuls saraf. Di ujung akson terdapat sinapsis, tempat neuron berkomunikasi dengan neuron lain atau sel efektor. Disinilah impuls listrik diubah menjadi sinyal kimia berupa neurotransmitter agar pesan bisa diteruskan. Selanjutnya pembagian neuron. Ada 3 pembagian neuron berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada neuron sensori atau aferens, menghantarkan impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat atau otak dan sistem tulang belakang untuk memantau kondisi lingkungan internal dan eksternal. Yang kedua, neuron motorik atau eferen, membawa impuls dari sistem saraf pusat ke organ efektor, otot, dan pengenjar untuk menghasilkan respons seperti gerakan atau sekresi. Yang ketiga ada interneuron atau neuron asosiasi, menghubungkan neuron sensori dan motorik di sistem saraf pusat serta memproses informasi untuk refleks dan pengambilan keputusan cepat. Mekanisme penghantaran rangsangan pada neuron berlangsung melalui proses impuls saraf, yaitu sinyal listrik yang bergerak sepanjang neuron dari dendrit menuju akson, kemudian diteruskan ke neuron lain atau organ efektor. Pada mekanisme ini, reseptor menangkap rangsangan seperti cahaya, suara, panas, tekanan, dan waktunya, lalu mengubahnya menjadi impuls listrik yang masuk ke dalam. Kemudian, neuron awalnya dalam potensi istirahat, saat ada rangsangan kuat, ion natrium masuk ke dalam sel, sehingga terbentuk potensial aksi. Kemudian, impuls bergerak cepat menuju terminal akson. Kemudian di terminal akson, impuls memicu pelepasan neurotransmitter ke celah sinaps. Kemudian sinyal diteruskan ke organ efektor. Kesimpulannya adalah neuron, unit dasar sistem saraf yang berfungsi menerima, menghantarkan, dan meneruskan rangsangan agar tubuh dapat merespons stimulus. Strukturnya terdiri atas badan sel, dendrit, akson, selubung myelin, dan sinapsis. Berdasarkan fungsinya,
neuron dibagi menjadi tiga,